Setelah mendapat laporan dari Tariq, Pak Sarman segera memerintahkan Sodi untuk mengecek ke stasiun. Sodi segera menjalankan perintah dan mengambil sampel dari koper sang ibu. Sedangkan di pangkal udara Israel sedang dilakukan persiapan penyerangan ke daerah Quetta. Pengujian sampel tengah dilakukan bersamaan dengan pesawat tempur Israel yang sudah mulai bergerak. Tariq dan kawan-kawan dengan cemas menunggu kabar dari Pak Sharman. Akhirnya hasil lab keluar, di mana dalam sampel rambut tersebut terdapat banyak radiasi dari uranium untuk pembuatan bom nuklir. Setelah mendapatkan bukti fisik itu, Pak Sharman dengan cepat membawa bukti itu pada Pak Santos dan meminta Pak Santos segera mengabari Israel untuk menghentikan penyerangan ke daerah Quetta. Sedangkan pesawat tempur Israel hampir sampai di daerah target. Sambungan telepon tersambung pada Isaac Israel. Setelah menerima info dari Pak Santos, Isaac segera menelpon ke pangkal udara untuk menghentikan serangan tersebut. Sedangkan pesawat tempur sudah mulai menghitung mundur penguncian target. Tepat pada hitungan kedua, misi penyerangan pun dibatalkan tepat waktu. Tariq DKK yang masih terlihat menunggu kabar akhirnya bisa bernafas lega saat Pak Sharman memberikan kabar tersebut. Pak Sharman juga meminta maaf pada Tariq karena selama ini telah meragukan kemampuannya. Misi rahasia pun berhasil. Eits, namun film belum berakhir. Pak Moraji yang merasa dikhianati oleh Pakistan mengibarkan bendera perang pada sang Jenderal Zia-ul Haq yang selama ini dianggapnya sebagai teman dekat. Sang jenderal yang panik pun segera memerintahkan AQ Khan dan rekanan untuk menghentikan fasilitas nuklir mereka di Kahuta. AQ Khan tentu saja menolak. Ia merasa sangat kecewa karena usaha mereka selama bertahun-tahun harus sia-sia. Dengan itu mereka menyadari jika ada agen mata-mata dari India atau RAW yang berhasil mengekspos kegiatan mereka selama ini. Zia-ul Haq pun memerintahkan BIN untuk segera menuntas habis para agen RAW di Pakistan dalam waktu 24 jam. Pak Alam segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk memeriksa seluruh panggilan ke India dalam 2 pekan terakhir. Perintah pun segera dilaksanakan. Sedangkan Tariq yang tengah bahagia dengan keberhasilan misinya segera melakukan persiapan untuk pulang ke India membawa Nasrin. Sedangkan di kantor BIN mereka sudah berhasil menandai setiap panggilan dari Rawalpindi ke Delhi. Mereka mendatangi setiap toko dan kantor yang pernah melakukan panggilan ke sana dan menembaki setiap orang yang dianggap sebagai agen RAW. Pak Alam pun memerintahkan semua sambungan telepon dimatikan. Tariq dan Nasrin sudah bersiap untuk melakukan perjalanan ke India hari ini. Tariq berniat menghubungi Aslam pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat sambungan telepon mati. Sedangkan di kedai, Aslam didatangi oleh para anggota militer. Penyamaran Aslam sebagai agen mata-mata pun terbongkar. Dengan keadaan yang sudah lemah, Aslam berniat menelpon Tariq. Namun sambungan telah terputus dan Aslam pun gugur setelah berhasil ditembak oleh pasukan militer. Pak Rahman yang menyadari keadaan darurat pun segera menghampiri kedai Aslam, namun Aslam sudah tiada. Tariq pun izin pergi sebentar. Di perjalanan ia bertemu dengan Rahman yang mengabari tentang Aslam yang sudah tiada. Pak Rahman memerintahkan Tariq untuk segera pulang ke India sebelum terlambat. Namun Tariq tetap akan membawa Nasrin. Mereka pun berpisah. Kini giliran Pak Rahman lah yang diserang. Mereka terus mengikuti mobil Pak Rahman. Pak Rahman yang sudah pasrah pun akhirnya melakukan hal yang paling gila. Tepat saat para anggota militer mendekat, Pak Rahman membakar mobil dan menghanguskan dirinya sendiri beserta para anggota militer tersebut. Begitupun dengan Tariq. Tariq segera memaksa Nasrin untuk berangkat sekarang bersamaan dengan beberapa anggota militer yang juga memeriksa setiap stasiun dan bandara keberangkatan ke India. Dengan berjalan cepat, Tariq dan Nasrin memasuki bandara dan melakukan pengecekan. Nasrin yang dalam keadaan hamil pun merasa kelelahan, apalagi menyadari ada yang aneh dengan perilaku suaminya tersebut. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak.
Menyadari situasinya tidak aman, Tariq segera meminta petugas untuk membawa Nasrin masuk ke dalam pesawat. Bertepatan dengan para anggota militer melihat keberadaan Nasrin dan mencoba mencegah Nasrin masuk. Tariq yang menyadari istrinya dalam bahaya segera keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berteriak dengan lantang tentang statusnya sebagai agen RAW. Akhirnya mereka pun menyerang Tariq. Semuanya berakhir saat Tariq pun akhirnya tertangkap oleh anggota militer. Dan inilah kisah akhir para agen RAW. Mereka berhasil berbakti pada negaranya dengan mengorbankan diri mereka. Nasrin sudah tiba di India dengan selamat. Pak Kao sudah menjemputnya dan membacakan isi surat yang pernah dibuat oleh Tariq untuknya. Dan saat itulah Nasrin mengetahui bahwa suaminya telah tiada. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.